Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret Inara Rusli dan Insanul Fahmi bakal semakin memanas. Status tersangka dan hukuman penjara kian dekat di depan mata. Insan dan Inara yang awalnya merasa di atas angin, kini benar-benar terpojok karena tidak bisa menyodorkan bukti pernikahan siri yang diminta istri sah Wardatina Mawa, yang juga menjadi sebagai salah satu syarat mutlak untuk berdamai. Insan yang awalnya sangat percaya diri dan selalu koar-koar, bahkan berani bilang I love you Mawa, I love you Inara, dan kekeh ingin punya istri dua. Sekarang Insan kicep dan tak banyak berkata-kata. Doakan aja yang terbaik pastinya buat menjunjung perdamaian. Mau bicara karena ini kan dia lagi berdamai dengan dirinya sendiri. Gimana cara jangan sampai salah penafsiran ya. Jadi apapun yang dilakukan Insanul jangan sampai ini dia kan lagi ada upaya untuk bisa berdamai. Doa, dan doa. Itulah kini yang lebih banyak diucapkan Insan. Sadar tak bisa membuktikan pernikahan sirinya dengan Inara, Insan kini mengemis perdamaian dan permintaan maaf Mawa. Bahkan demi tak mau jadi tersangka masuk bui dengan pasal perselingkuhan dan perzinahan, Insan rela melepas istri sirinya Inara Rusli dan kembali ke pelukan istri sahnya Wardatina Mawa. Dukung bagaimana dia bisa balik lagi ke istri sahnya yaitu Mawa. Bagaimana caranya nanti biarkan Insanul sendiri pakai caranya dia nanti bagaimana dia bisa membuat hatinya Mawa bisa luluh kembali. Ya ini menjadi pilihan buat Insanul. Dia pasti akan melakukan satu tindakan yang dimana harus memilih. Ada kemungkinan Insanul akan melepaskan Inara? Ada kemungkinan. Jadi ya rekan-rekan. Mau dikit soal kemarin ketemu Insanul apa nggak mau? Kemarin salamnya buat ketemuan gimana Kak? Galau dan dilema kini menyeruak dalam sanubari Wardatina Mawa sebagai istri sah. Mawa jelas tidak mau dimadu dan menolak dipoligami. Namun jika Insan rela menceraikan istri siri dan kembali kepadanya, Mawa pasti tak mau melihat Insan masuk penjara dan anak semata wayangnya kehilangan figur ayah. Pergulatan batin ini membuat Mawa pergi ke Tanah Suci. Selain menunaikan ibadah umroh, Mawa juga meminta petunjuk Sang Ilahi soal masa depan pernikahannya dengan Insan. Aku tersusun dari banyaknya tragedi. Jadi jika aku memilih diam dan jalur tenang saat aku dicurangi secara terang-terangan, biarkan Allah yang membalas dan mengadilinya. Lindungi, mudahkan segala perjalanan ya Allah. Urusan ini apa ya Rahman ya Rahim. Oma kita umrah ya. Kan ku jaga oh dirimu hingga tua nanti. Itu tugasku, kau buah hatiku. Damai dan maaf Wardatina Mawa jadi solusi satu-satunya bagi Insanul Fahmi dan Inara Rusli agar terbebas dari jerat pasal perzinahan dan perselingkuhan. Dengan ancaman 4 tahun penjara, hukumannya tidak terlalu lama, tapi sanksi sosial dari masyarakat akan selamanya. Insan rela menempuh segala cara untuk berdamai dan mendapatkan maaf dari Mawa. Lantas bagaimana dengan Inara Rusli? Jangankan damai dan minta maaf kepada Mawa, Inara malah melaporkan Mawa ke Bareskrim Polri dengan pasal ilegal akses. Inara bahkan dengan sombong, congkak dan pongahnya bisa memenjarakan Mawa karena kasus sudah naik sidik. Jadi lebih pilih Mawa atau Inara sih kalau seperti ini Bang mungkin Bang? Maaf, nggak usah dibahas soal itu ya. Yang pasti untuk semua pihak, untuk kita berharap bisa menjunjung perdamaian. Tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya. Menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single
atau ngaku sudah dapat izin. Teman-teman, aku mau istirahat dulu menjelang lahiran. Masih pengen berkegiatan, tapi aku disuruh istirahat dulu sama bapaknya anak-anak. Lesti Kejora mendadak bikin netizen terutama Leslar lover shock plus galau. Setelah menggelar acara 7 bulanan kehamilannya, Lesti resmi mengumumkan hiatus sementara dari dunia entertainment. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang menduga Lesti hiatus karena kondisi kehamilannya bermasalah. Padahal Lesti hanya ingin fokus jelang proses persalinannya yang tinggal 2 bulan lagi. Mudah-mudahan lahirannya lancar, bayinya juga sehat, lahir sempurna, akunya juga sehat. Makasih. Nah, dokter kalau udah dokter udah lampu hijau, udah netizen nggak usah menyimpulkan karena dokter pun sudah mengizinkan. Nggak usah khawatir karena banyak banget berseliweran orang yang khawatir aman nggak nih ntar anak ketiga berdekatan jaraknya segala macam. Udah tenang aja. Didoain Tenang aja. aja, didoain aja. Gimana dikaruniai cucu perempuan lagi ayah? Senang nggak sih ayah? Masya Allah. Kalau saya sih sebenarnya mau perempuan mau laki bersyukur, tetap bersyukur. Sayangnya keputusan hiatus Lesti ini sepertinya akan terganggu. Lantaran ibu 2 orang anak ini masih harus ikut mengurusi netizen yang masih saja mengganggu ketentraman sang suami. Ya, meski kasus KDRT yang menimpa Lesti sudah lewat 3 tahun lalu, tapi netizen masih saja mengungkit serta menghujat Bilar. Alhasil Bilar akhirnya murka saat siaran langsung di media sosial. Karena gue lama-lama gak kuat juga, gue udah bertahun-tahun gue tahan rasa trauma ini. Gue kan trauma juga, emang lu kira gue gak trauma? Ketemu sama orang gue takut dulu. Iya, makanya jangan dipancing gue. Karena menyangkut ke banyak pihak. Jadi jangan dipancing-pancing lagi. Bilar benar-benar sudah tak tahan lagi, lantaran mentalnya terus diserang oleh netizen. Padahal selama ini Bilar mencoba menutupi rasa trauma dan fakta yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu. Mas Bilar menyampaikan keberatannya karena hal itu terus-terusan diungkit sehingga mengakibatkan image dari Mas Bilar sendiri kan jelek. Gitu. Justru si Bilar itu kalau mau marah, udah lama dia mau marah gara-gara hujatan netizen itu yang belum tentu benar. Kenapa dia bisa diam? Karena dia menginginkan bersatu lagi bersama keluarganya. Terus dia tunjukkan tuh CCTV, kita lihat CCTV. Ternyata si CCTV yang kejadian yang kata dilaporkan, dia baik-baik aja. Saat istri gue sengaja mempercepat kepulangannya untuk menamarkan gue dalam tanda kutip. Ya udah, layaknya suami istri yang udah sekian lama gak ketemu, kita melepaskan kerinduan, peluk-pelukan. Nggak lama kita disamperin sama salah satu petugas dan bilang begini, Mbak Lesti, Mas Bilar, tolong agak berjauhan ya, nanti disangka orang gini. Kejadian Bilar murka ke netizen sebenarnya bukan baru terjadi. Beberapa waktu lalu, Bilar sempat melayangkan laporan ke polisi terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap seorang haters yang mengirimkan direct message alias DM ke Bilar yang isinya mengungkit kasus kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Mirisnya si pelaku ternyata seorang istri polisi. Lantas, akankah Bilar kembali menyeret pembencinya ke polisi? Itu terkait dengan pasal 310, 315 ya, di mana itu terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan apabila itu dilakukan melalui media elektronik, maka itu akan masuk ke dalam Undang-Undang ITE ya. Yang dimana juga ancaman hukumannya selama 4 tahun.